Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Putri Duyung episode 7 part yang kedua. Indah, Astrid, dan Raya berusaha untuk menyelamatkan papahnya Andi. Namun para penjahat itu malah berhasil mengepung mereka berempat. Kini mereka semua hendak ditangkap oleh para penjahat itu. Namun untung saja polisi keburu datang dan menangkap para penjahat itu. Indah berterima kasih kepada Doni karena Doni bisa membawa polisi di waktu yang tepat. Setelah itu, Indah, Astrid, dan Raya membawa papahnya Andi ke sebuah taman. Di sana mereka bertiga meminta papahnya Andi untuk berhenti berjudi demi Andi. Namun papahnya Andi malah memarahi mereka bertiga dan mengatakan jika mereka semua jangan pernah ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Tak selang berapa lama HP Indah berbunyi, ternyata itu adalah telepon dari Bu Maya. Dia meminta Indah untuk memakai loudspeaker di handphonenya. Bu Maya pun mulai memainkan alat musiknya. Setelah mendengar suara dari alat musik itu, papahnya Andi mulai mengantuk dan tertidur. Di saat papanya Andi tertidur, papanya Andi bermimpi jika Andi tertabrak oleh mobil. Setelah terbangun, papanya Andi jadi khawatir dengan keadaannya Andi dan segera mencari Andi. Indah, Astrid, dan Raya pun segera mengikuti papahnya Andi. Singkat cerita, papanya Andi sudah sampai di tempat Andi berada. Papanya Andi langsung menghampiri Andi dan mencoba untuk mengatakan sesuatu. Dia meminta maaf kepada Andi dan menyesali semua perbuatannya. Andi sempat ragu dengan perkataan papahnya itu. Namun papahnya Andi berusaha untuk meyakinkan Andi dan berjanji gak akan pernah berjudi lagi. Kemudian papahnya Andi mengajak Andi untuk pulang. Melihat hal itu, Indah, Astrid, dan Raya sangat senang sekali karena misi mereka telah berhasil. Namun mereka bingung karena kalung ajaib mereka gak mau bersinar lagi. Mereka nggak tahu kebaikan apa lagi yang harus mereka lakukan. Tak lama kemudian kalung mereka bercahaya. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang bercahaya juga. Mereka pun langsung menangkap kupu-kupu itu. Setelah sampai di kamarnya Astrid, kupu-kupu itu berubah menjadi kerang. Indah, Astrid, dan Raya jadi semakin bingung. Tak lama setelah itu, Bu Maya menelpon Astrid dan meminta Astrid untuk menyimpan kerang tersebut. Astrid pun memberitahu Indah dan Raya jika kerang itu akan menjadi petunjuk misi mereka berikutnya. Indah sangat penasaran dengan misi mereka berikutnya. Singkat cerita, Indah pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Indah melihat mamanya Indah sedang melamun. Indah jadi merasa bersalah karena sudah menghalangi cinta mamanya itu dengan papahnya Terry. Akhirnya Indah mempunyai ide untuk mengajak Terry ketemuan. Sesampainya di kafe, Indah mengobrol dengan Terry untuk membahas hubungan antara mamahnya dengan papahnya Terry. Indah mengajak Terry untuk berdamai demi orang tua mereka. Namun seperti biasanya, Terry nggak setuju dengan Indah. Terry nggak mau memiliki hubungan saudara dengan Indah. Bahkan Terry meminta Indah untuk nggak pernah ngajak Terry ketemuan lagi karena Terry sangat benci sama Indah. Indah nggak mau menyerah begitu saja. Indah mempunyai rencana lainnya. Indah mengajak mamanya itu untuk pergi makan di sebuah restoran. Awalnya mamanya Indah menolak, namun Indah terus memaksanya. Akhirnya mamanya Indah pun mau ikut bersama dengan Indah. Sesampainya di restoran, mamanya Indah sedikit kecewa karena Indah malah mengajak mamanya itu ke restoran tempat di mana papahnya Terry mengutarakan cintanya kepada mamanya Indah. Indah meminta izin ke toilet sebentar. Kala itu mamanya Indah terus melamunkan papahnya Terry. Sampai pada akhirnya papahnya Terry ada di hadapan mamahnya Indah. Mamahnya Indah masih berpikir jika dirinya sedang berhalusinasi. Namun papahnya Terry mengatakan jika semua itu adalah kenyataan. Indah meminta papahnya Terry untuk datang ke restoran tersebut. Mereka berdua sangat yakin jika semua itu adalah perbuatannya Indah. Namun kebahagiaan mereka berdua nggak bertahan lama. Tak lama kemudian Terry datang menghampiri papahnya itu dan mamahnya Indah. Terry nggak setuju dengan hubungan mereka berdua. Bahkan Terry mengatakan jika mamahnya Indah itu adalah perempuan matre yang hanya ingin harta papahnya saja. Mendengar hal tersebut, papahnya Terry sangat marah dan malah menampar Terry. Papahnya berkata jika Terry berkata seperti itu lagi, Terry diminta untuk keluar dari kehidupan papahnya. Karena merasa sakit hati, Terry pun lantas pergi. Papahnya Terry pun segera menyusul Terry. Di tempat lainnya, Astrid meminta tolong kepada Raya untuk menjaga adiknya karena Astrid hendak pergi ke salon sebentar. Agar gak bosan, Raya pun mengajak Tony untuk bermain bola di halaman belakang.
Ketika bermain bola, Tony menendangnya terlalu jauh sehingga masuk ke dalam kolam renang. Tony hendak mengambil bola itu, namun Tony malah terjatuh ke dalam kolam dan hampir tenggelam. Saat itu Raya sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia masuk ke dalam air, Raya takut akan ada orang yang melihatnya berubah menjadi Putri Duyung. Saat itu Raya nggak punya pilihan lain lagi selain masuk ke dalam air dan segera menolong Tony. Saat itu Tony sudah tak sadarkan diri. Raya pun membawanya ke pinggir kolam renang sehingga Tony nggak melihat Raya dalam wujud Putri Duyung. Namun tak lama kemudian neneknya Raya mencari Raya ke sekitar halaman belakang dekat kolam renang. Raya langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat kabut. Untung saja Raya bisa cepat kembali menjadi manusia sehingga rahasia tentang dirinya masih aman. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus kelanjutannya ya, hanya di serial Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Saksikan terus video-video kami selanjutnya. Dadah!